Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, dan selalu bahagia. Oh iya, untuk episode hari ini dan seterusnya, aku mau buat dua versi, audio dan teks dalam cerita ini. Bagi yang tidak suka mendengarkan audio saat membaca ceritanya, bisa matikan volume handphonenya, dan bagi yang suka keduanya, maka tidak perlu mematikan volumenya, hehehe. Senyaman kalian aja, gimana enaknya? Semoga terhibur dan happy reading. Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil membunuhnya? Tanya Lily yang mendapatkan kunjungan dari Hendra saat di pagi hari. Hendra tak langsung menjawab dan hanya mengembuskan napas kasar menandakan jika dia gagal dalam misinya. Apa maksudnya dari ekspresi wajahmu itu? Jangan katakan kamu gagal menghabisi dia. Seru Lily dengan mata melotot. Seperti yang kamu tebak, aku masih belum menemukan waktu yang tepat untuk menghabisinya. Waktu itu aku mengikutinya saat dia pergi dari kafe. Dan sampai waktunya tiba aku mendapatkan kesempatan besar untuk bisa menyergapnya, dan entah dari mana asalnya mobil berwarna putih memepet mobilnya sebelum aku, terang Hendra yang juga ikut merasa kecewa. Hah. Memang tidak salah aku meninggalkanmu waktu dulu dan lebih memilih Anto untuk jadi pasangan hidupku. Kamu selalu lamban dalam setiap hal, kamu tidak pernah bisa menjadi kebanggaanku sebagai seorang pria. Dasar tidak berguna. Enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Umpat Lily yang masih mempunyai tabiat suka merendahkan orang lain dan tak pernah berpikir jika lisannya bisa membawa petaka untuk dirinya suatu hari nanti. Hendra yang sudah sering diremehkan, direndahkan, dan bahkan dihina berkali-kali oleh Lily hanya diam dan bersabar sampai apa yang diinginkannya terwujud untuk menjadi suami Lily di masa depan. Dia tahu saat ini Lily tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan selain dirinya. Maka dengan keadaan Lily yang terpuruk seperti sekarang, di saat itulah ia mengambil kesempatan untuk membuat Lily kembali jatuh cinta padanya. Tenanglah, Lily. Kamu tidak harus marah-marah seperti ini. Semuanya butuh proses. Tidak semua yang kamu inginkan akan terwujud secepatnya. Aku juga sedang berusaha untuk mencari waktu yang tepat menghabisi nyawanya, ucap Hendra mengeluarkan kata-kata manis semanis madu agar Lily terbuai dengan rayuannya. Bagaimana aku bisa tenang jika anak tidak tahu diri itu hidup dengan damai, sementara aku terkurung di tempat sempit dan pengap di sini, gerutu Lily. Bersabarlah sebentar saja. Akan aku pastikan kunjunganku berikutnya, kamu akan mendengar kabar bahagia tentang tewasnya anak itu. Bagaimana? Kamu senang sekarang? Ayolah tersenyum sedikit saja untukku. Kamu tahu, aku sangat merindukan senyuman dari bibir seksimu itu, goda Hendra sembari mengedipkan sebelah matanya. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk mengeluarkan rayuan dari mulut mautmu. Bagaimana dengan Alea? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Tanya Lily penuh harap jika anak kesayangannya keadaannya baik-baik saja meski tanpa ada dirinya menemani Alea setiap harinya seperti biasanya. Iya. Kemarin malam aku sudah bertemu dengan anak kamu sesuai dengan alamat yang kamu sebutkan. Dia memang benar-benar sangat cantik sama seperti dirimu, ucap Hendra tersenyum menggoda. Benarkah? Jadi kamu bertemu dengan dia kemarin malam? Tentu saja dia sangat cantik, dia adalah anugerah terindah yang aku miliki di dunia ini. Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja tanpa aku di sisinya? Aku benar-benar sangat merindukannya. Kenapa sampai sekarang dia masih belum mengunjungi aku? Mungkinkah dia malu mempunyai mama seperti aku? Lirih Lily memasang raut wajah sedih teringat akan kebersamaannya dengan Alea saat ia masih bebas berkeliaran di muka bumi. Dia mengatakan padaku juga sangat merindukanmu dan berniat akan segera mengunjungimu, terang Hendra. Oh, anak kesayanganku.
Bahkan dia tidak malu sama sekali mengunjungi mamanya di dalam sel tahanan. Apa dia mengatakan jam berapa dia akan datang? Aku harus merapikan rambutku dan menutupi bekas cakaran wanita sialan itu saat bertemu dengannya nanti. Aku tidak mau jika sampai dia merasa sedih melihat keadaanku yang sangat berantakan seperti ini. Ucap Lily memancarkan senyum bahagia saat mendengar Alea akan mengunjunginya hari ini. Aku tidak tahu kapan dan jam berapa dia akan mengunjungi kamu di tempat ini. Pembicaraan kami terhenti saat aku mengatakan akan menghabisi saudari kembarnya, ujar Hendra berkali-kali menghembuskan napas kasar. Apa? Kenapa kamu sampai memberitahunya tentang rencana pembunuhan yang akan kamu lakukan? Kamu memang benar-benar pria tidak berguna dan ceroboh. Kamu tahu kan, mereka itu saudari kembar. Aku tahu betul bagaimana watak Alea. Meski dia sangat membenci Alena dan bahkan berniat ingin menghabisi nyawanya secepatnya, tapi aku tahu dia tidak akan pernah berani dan tega melakukan itu. Kamu memang bodoh, teriak Lily meluapkan amarah yang menggebu. Mana aku tahu jika dia masih punya rasa simpati terhadap kembarannya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Hendra merasa frustasi karena apa yang dia lakukan selalu salah di mata Lily. Sejenak Lily diam tanpa bicara sepatah kata pun. Pandangannya lurus ke depan seperti sedang memikirkan sesuatu. Temui aku di rumah sakit bahagia jam 2 siang nanti. Ingat, kamu harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat atau semuanya akan sia-sia nantinya, ucap Lily tersenyum tipis dengan sorotan mata tajam. Di rumah sakit bahagia bertemu denganmu jam 2 siang. Tapi bagaimana bisa? Bukankah kamu berada di dalam sel tahanan? Tanya Hendra mengeritkan dahinya dan tak mengerti apa yang diucapkan Lily barusan. Tuhan memberi kita akal dan pikiran untuk digunakan sebaik mungkin. Bukan seperti kamu yang selalu lamban dan tidak pernah memaksa otakmu untuk berpikir sesuatu yang menakjubkan. Jangan banyak tanya lagi. Pergilah sekarang juga dan jangan lupa temui aku di rumah sakit bahagia dan jangan sampai telat. Setelah kita bertemu, kamu akan tahu apa maksud dari perkataanku, ucap Lily tersenyum penuh kepuasan lalu beranjak bangkit dari tempat duduknya dan kembali memasuki ruang tahanan. Dev, ayo bangun. Bisik Alena tepat di pangkal telinganya sembari membelai lembut rambutnya yang kini sudah resmi menjadi suaminya dengan perjuangan yang sangat panjang penuh dengan suka dan duka dan sesekali ia berikan kecupan hangat di keningnya. Kamu harum sekali, lirih Dev dengan suara berat karena baru bangun tidur, lalu memiringkan badannya dan melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping Alena yang duduk di atas tempat tidur tepat di samping tempat ia berbaring. Aku baru saja selesai mandi. Ayolah, cepat bangun. Apa kamu tidak berangkat ke kantor hari ini? Lirih Alena tersenyum bahagia karena mendapatkan perlakuan romantis dari suami tercintanya, layaknya seperti pengantin baru. Sepertinya tidak, jawab Dev dengan mata terpejam menenggelamkan wajahnya di bagian permukaan perut Alena dan terlena menghirup aroma parfum semerbak yang ia semprotkan di bajunya. Tapi kenapa? Bukankah hari ini kamu ada pekerjaan penting? Ayolah selesaikan semua urusan kantormu secepatnya. Akhir pekan tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai karena pekerjaan kamu membatalkan semua rencana liburan kita, sungut Alena. Baiklah, aku akan segera bangkit dari pembaringan dan langsung bersiap-siap untuk berangkat ke kantor dan menyelesaikan semua urusan di kantor agar liburan kamu dan aku tidak terganggu karena urusan pekerjaan, cetus Dev sambil bangkit dari pembaringannya dan tak lupa ia berikan kiss morning untuk Alena lalu berjalan menuju kamar mandi dalam kamarnya. Iya, itu harus. Aku tidak mau di saat kita liburan nantinya kamu disibukkan dengan pekerjaan di dalam layar laptopmu. Saat kita liburan, aku hanya mau ada aku dan kamu. Tidak ada orang ketiga ataupun urusan yang lainnya, seru Alena memanyunkan bibirnya ke depan, lalu tersenyum sumringah.
Iya, iya. Kamu jangan khawatir, ucap Dev yang kini sudah di ambang pintu kamar mandi sembari melontarkan sebuah senyuman ke arah Alena lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar mandi. Dasar cerewet, lirih Dev tertawa kecil menutup pintu kamar mandi. Apa? Sepertinya aku mendengar kamu mengatakan sesuatu. Tanya Alena sedikit berteriak. Kamu cantik, imut, istri yang sangat aku cintai, jawab Dev yang juga ikut berteriak. Mendengar pujian yang dilontarkan Dev untuknya, Alena hanya bisa tersenyum kegirangan lalu turun dari tempat tidurnya berjalan menuju lemari untuk menyiapkan pakaian kantor yang akan dikenakan Dev nantinya saat keluar dari kamar mandi. Lily yang sudah punya rencana licik dalam pikirannya kali ini membuat para penghuni sel tahanan terheran-heran melihat sikap lunaknya, saat mereka memerintahkannya membersihkan sisa makanan mereka, mengepel lantai kamar mereka, dan bahkan sampai mencuci selungukan pakaian mereka. Srek. 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 Terdengar jelas di telinga penghuni lama saat Lily menyikat baju kotor mereka di dalam kamar mandi dan sesekali tertawa karena mendapatkan pembantu gratis untuk mencuci semua pakaian kotor mereka. Tertawalah sesuka hati kalian. Jangan pikir aku melakukan semua ini karena aku takut dengan kalian semua. Jangan panggil namaku Lily jika aku tidak bisa membalas semua perbuatan kalian. Iya. Hari ini kalian akan berbahagia karena semua baju kotor kalian telah aku cuci dengan sepenuh hati tanpa berniat membantah perkataan kalian sedikitpun. Tapi, jangan berbahagia dulu, karena aku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian semuanya, gumam Lily lalu tertawa terbahak-bahak yang membuat penghuni di dalamnya bergidik dan berpikir Lily menderita gangguan jiwa. Hei, ada apa? Kenapa kamu tertawa tanpa sebab? Apa kamu bahagia karena sudah mencuci baju kita semua? Tanya bos besar berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berdecak pinggang. Jangan ganggu aku. Biarkan aku dengan tenang menyelesaikan pekerjaan yang sudah kalian perintahkan, ketus Lily terus membilas satu persatu baju mereka. Hah, baiklah. Karena kamu sudah mulai patuh dengan peraturan di dalam kamar tahanan ini, maka aku akan membiarkan kamu bekerja dengan tenang. Cuci yang bersih. Ledek bos besar tertawa mengejek lalu berlalu pergi. Tunggu saja pembalasanku wanita sialan, gerutu Lily dengan bibir bergetar menahan amarah yang membara setiap kali mengingat perlakuan kasar yang telah dilakukan bos besar itu padanya. Aku pergi dulu, iya. Pamit Dev yang kini sudah berada di depan pintu disusul Alena dari belakang dengan senyuman penuh cinta. Hati-hati di jalan, jawab Alena sambil merapikan dasi kerjanya Dev. Apa kamu punya rencana hari ini? Mungkin kamu mau pergi ke suatu tempat? Tanya Dev sebelum melangkahkan kaki menuju mobilnya untuk berangkat ke kantor. Aku tidak punya rencana apapun hari ini. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan padamu. Tapi, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Kita akan bicara setelah kamu pulang bekerja, ucap Alena sedikit gelisah. Dev yang begitu cepat memahami kegelisahan yang dirasakan Alena saat ini, dan tak ingin mengabaikannya begitu saja. Dan dia pun langsung bertanya apa penyebab kegelisahan yang Alena rasakan pagi ini. Ada apa? Katakan saja, tanya Dev sambil memegang lembut pundak Alena dengan seulas senyuman dari sudut bibirnya. Aku takut kamu terlambat ke kantor nantinya, jawab Alena manja. Jangan khawatir, istriku tercinta. Aku masih punya banyak waktu untuk bisa bicara dengan kamu. Ayo, katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan. Aku akan dengar dengan seksama. Dev, aku bosan jika terus-terusan berada di rumah sepanjang hari. Sebenarnya aku ingin membuka toko bunga kembali seperti dulu. Aku sangat merindukan suasana di mana hari-hariku dikelilingi bunga-bunga indah. Tapi,
Aku takut kamu tidak akan mengizinkan aku kembali membuka toko bunga itu. Liri Alena menundukkan pandangannya ke bawah karena tidak berani bertatapan langsung dengan Dev. Setelah mendengar apa yang diucapkan Alena, sejenak Dev menarik napas panjang lalu ia hembuskan perlahan-lahan. Jika itu yang membuat kamu bahagia, maka aku akan mengizinkannya. Tapi, kamu juga harus ingat dengan kewajiban kamu sebagai istri aku. Aku tidak mau di saat aku pulang dari kantor, kamu tidak ada di rumah, dan terlalu disibukkan dengan toko bunga kamu, tegas Dev menatap lekat manik Alena dengan penuh kasih sayang. Jadi itu artinya kamu mengizinkan aku membuka toko bunga kembali? Benarkah? Tanya Alena dengan mata berbinar. Iya, kamu bisa membukanya kembali. Aku juga tidak mau jika istri tercintaku ini merasa bosan di dalam rumah sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa. Lakukan apa yang kamu inginkan asal itu membuat kamu bahagia. Tapi aku pinta, jangan lebih mementingkan tanaman bungamu dibandingkan diriku, ucap Dev tersenyum. Iya, aku janji. Sebelum jam 5 sore aku sudah berada di rumah menanti kepulangan kamu, sayang. Terima kasih, Dev. Aku sangat bahagia bisa membuka kembali toko bungaku. Aku sudah tidak sabar rasanya. Setelah ini aku mau ke supermarket membeli beberapa barang yang aku butuhkan untuk di toko nantinya, sorak Alena kegirangan sambil memeluk Dev. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu, ya, sayang. Atau kamu mau aku antar sekalian? Tawar Dev sebelum ia benar-benar pergi. Tidak usah. Aku bawa mobil sendiri saja. Aku tidak mau kamu jadi repot harus mengantar aku ke sana kemari. Tolak Alena melambaikan tangannya agar Dev segera pergi. Baiklah, sampai jumpa, sayang. Sampai jumpa, sayang, jawab Alena tersenyum bahagia. Setelah Dev pergi meninggalkannya sendiri di teras depan rumah. Dengan hati riang ia berlari masuk ke dalam rumah dan langsung menaiki anak tangga untuk mengambil kunci mobil tasnya. Non, hati-hati, teriak Mbok saat melihat Alena tergesa-gesa menaiki anak tangga dan takut jika ia akan tergelincir karena tidak berhati-hati. Iya, Mbok, jawab Alena tertawa kecil lalu masuk ke dalam kamarnya. Non, Liri Mbok menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Alena yang kadang terlihat seperti kekanak-kanakan. Saat hari sudah menjelang siang semuanya terlihat normal seperti biasanya. Di mana para tahanan diberi waktu beberapa menit untuk bermain di sebuah lapangan besar yang berada di sekitar penjara dengan tembok 10 meter tingginya di sekeliling lapangan lalu di atasnya diberi pecahan beling kaca dan para petugas polisi yang berjaga selama mereka di luar lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk para tahanan punya kesempatan untuk bisa kabur. Sementara Lily yang sudah mempunyai rencana licik di dalam benaknya mulai mencari korban yang akan ia tumbalkan untuk melancarkan niat jahatnya. Target pertama balas dendam akan ia tujukan dengan bos besar yang selalu dipuja-puja oleh penghuni tahanan lain dalam sel tahanan kamarnya. Perlahan ia mulai berjalan mendekati bos besar yang sedang duduk santai bersandar di tembok penjara sambil tertawa cekikikan melihat teman-temannya yang asyik bermain bola kaki khusus wanita. Hei, wanita tua. Memangnya kamu pikir, kamu paling berkuasa di dalam sel tahanan ini? Ucap Lily mulai menjalankan rencana liciknya dengan cara memancing kemarahan bos besar tersebut. Ada apa denganmu? Baiklah, karena kamu sudah berbaik hati mencuci pakaian kita semua, marilah duduk dekatku. Aku ingin tahu banyak tentangmu, ucap bos besar bersikap sedikit ramah dengannya. Cuy, kamu pikir aku sudi duduk bersama denganmu di tempat kotor itu? Hah? Aku sudah katakan kalau kasta kita berbeda. Jadi jangan pikir aku akan bersikap ramah denganmu, cibir Lily memandang rendah ke arah bos besar. Apa katamu? Teriak bos besar bangkit dari tempat duduknya yang mulai terpancing emosinya. Bagus, inilah yang aku inginkan, gumam Lily tersenyum puas.
Kamu sudah berani menantangku. Kamu mau mati. Kurasa kau sudah bosan hidup. Bentak bos besar. Ketika aku keluar dari sini, aku akan mencari tahu tentang keluargamu dan aku akan membunuh mereka semua. Aku akan menghancurkan semua yang berharga bagimu, ancam Lily tersenyum mengejek. Kamu berani mengancamku. Kamu memang wanita brengsek gila, teriak bos besar penuh amarah mulai meninju bibir Lily dengan penuh kemarahan dan meniru bagaimana biasanya seorang pria berkelahi dengan sangat brutal. Saat menerima bogeman dari bos besar, Lily terpental jauh ke belakang karena ia tak memiliki cukup tenaga untuk membalas bogeman yang bertubi-tubi dilayangkan ke wajahnya. Tidak ingin membuang kesempatan dengan langkah terlatih, ia mendatangi bos besar lalu menjambaknya sekuat tenaganya. Kamu berani melawanku dengan tenaga yang tidak seberapa ini. Bug! Bogeman yang lebih keras melayang lagi mengenai batang hidung Lily dan perlahan darah segar mulai mengalir dari lubang hidungnya. Hah? Apa cuma segini saja tenaga yang kamu punya? Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Aku bersumpah akan menghabisi seluruh keluargamu, lalu aku akan memotong kecil-kecil daging mereka. Setelah itu aku akan lemparkan daging mereka untuk jadi santapan anjing peliharaan di rumahku. Pancing Lily tertawa terbahak-bahak meski seluruh tubuhnya terasa sakit karena bogeman yang diberikan bos besar tanpa henti. Bos besar semakin emosi mendorong tubuh Lily sekuat tenaganya sehingga membuatnya hilang keseimbangan dan tersungkur ke tanah. Tak sampai di situ bos besar mulai menarik kedua kaki Lily dengan penuh amarah. Kesini kamu wanita gila, bentak bos besar sambil memijakkan kakinya ke permukaan perut Lily. Ayo, bos. Beri wanita tidak tahu diri itu pelajaran agar dia tahu sekejam dan sekuat apa bos besar kita, sorak penghuni tahanan lain yang menyaksikan pertengkaran mereka seperti sedang menonton sebuah pertunjukan di layar lebar sambil bertepuk tangan. Sementara bos besar yang merasa bangga karena mendapat dukungan dari teman-teman penjaranya semakin semangat menghajar Lily dengan cara brutal. Postur badan layaknya seperti pemain gulat, dengan entengnya dia mengangkat tubuh kurus Lily lalu ia lemparkan ke kawat besi di sekitar lapangan sembari tertawa penuh kepuasan. Ayo, wanita tua. Kekuatanmu masih belum terasa. Kamu akan menyesal karena sudah berani bersikap lancang padaku, cibir Lily sambil menyeka kasar darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Aku tidak akan memberimu ampun jika kamu sampai berani menghabisi nyawa anak-anakku, geram bos besar mencekik leher Lily sekuat tenaganya. Aku tidak peduli. Aku akan tetap menghabisi nyawa mereka, ucap Lily lantang meski ia sulit untuk bernapas dan bicara saat lehernya dicekik oleh bos besar. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup. Aku akan menghabisi nyawamu sekarang juga. Teriak bos besar naik darah. Baik. Aku akan melancarkan aksimu untuk menghabisi nyawaku. Terimalah hukumanmu atas kematianku, ucap Lily lalu menusukkan bambu runcing dan tajam ke perutnya yang sudah ia sediakan jauh hari. Hah? Dia berdarah? Apa yang baru saja terjadi? Seluruh penghuni tahanan yang melihat darah segar mengalir deras dari perut Lily mulai panik dan ketakutan. Tak berapa lama kemudian petugas polisi datang berlarian menghampiri Lily dan melihatnya sudah terkulai lemas tidak berdaya di atas tanah sembari merintih kesakitan. Tolong aku. Selamatkan aku. Aku tidak mau mati dengan cara seperti ini, lirih Lily memasang wajah kesakitan. Apa-apaan ini? Siapa yang sudah berani melakukan kekerasan di dalam area sel tahanan? Jawab.
Bentak petugas polisi sambil memukul satu persatu penghuni tahanan yang menyaksikan kejadian tersebut tapi tidak melakukan tindakan apapun untuk melerai perkelahian mereka. Bos besar yang kini tiba-tiba mematung dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia begitu shock melihat tindakan nekat Lily yang begitu beraninya menghabisi nyawanya sendiri demi menjalankan aksinya. Bagus. Rencana pertamaku sudah berhasil. Saatnya menjalankan rencana kedua, gumam Lily tersenyum tipis memandang bos besar yang kini terlihat seperti orang bodoh. Kemudian Lily berpura-pura pingsan agar petugas polisi membawanya ke rumah sakit seperti yang sudah direncanakannya dengan Hendra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol notifikasinya, agar kamu jadi orang pertama saat aku update. Terima kasih semuanya.